Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Pada hari ini, Selasa 6 September 2022. Mari kita sejenak mendengarkan kabar baik dari 1 Yohanes pasal 4, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih adalah kebutuhan terbesar umat manusia. Kasih diperlukan dalam kehidupan berkeluarga, berteman, persekutuan, pelayanan, dan lain sebagainya. Tema kasih selalu mendominasi ciptaan lagu, penulisan film, naskah drama, dan dalam konteks yang beragam lainnya. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah sumber kasih, dan Allah telah membuktikan kasih-Nya dengan mengutus anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, mati tersalib di kayu salib, dikuburkan, dan sudah bangkit pada hari yang ketiga untuk menyediakan pengampunan dosa dan hidup kekal bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Inisiatif untuk mengasihi umat manusia, prakarsa untuk mengasihi manusia berdosa, itu datang dari Allah. Firman Allah tegas mengatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Setiap orang yang sudah beriman pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam dirinya ada dorongan ilahi untuk mempraktekkan kasih itu. Dorongan ilahi untuk mengambil prakarsa, mewujudkan kasih itu kepada sesamanya. Di dalam ayat yang 11 dikatakan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mengasihi bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan. Dan pengalaman akan kasih Kristus akan memampukan seseorang untuk senantiasa mengambil prakarsa dalam mewujudkan kasih itu dengan melayani sesamanya. Bahkan ketika seorang mempraktekkan kasih itu, maka sesungguhnya kasih Allah itu sempurna di dalam dia. Kasih Allah itu yang dipraktekkan itu mencapai tujuan Allah itu sendiri, yaitu agar semua orang itu diselamatkan dan semua orang boleh mengalami kasih Allah itu. Saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk mempraktekkan kasih itu hari ini, esok, dan di hari-hari yang akan datang. Bagaimana kita mewujudkan secara konkret? Apabila saudara mendapat kabar bahwa ada teman yang sakit, ambil sebuah prakarsa untuk mendoakan, berinisiatif untuk mengunjungi dan memotivasi dia agar tetap bersemangat, berpengharapan, dan meyakini bahwa Tuhan pasti akan selalu menolong. Apabila ada teman dalam kesulitan, kita tahu, maka marilah kita mengambil prakarsa memberikan pertolongan semaksimal yang bisa kita lakukan. Langkah positif dan konkret itu diperlukan agar saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan dan tantangan itu boleh mengalami kasih Allah yang sudah kita terima di dalam Kristus itu. Apabila ada persoalan-persoalan muncul di dalam relasi orang tua dengan anak yang satu dengan mungkin orang lain, sebagai orang tua, jadi dipanggil untuk mengambil inisiatif, mengambil prakarsa untuk mendamaikan mereka. Sebagai pemuda, remaja atau anak-anak, Tuhan memanggil semuanya
untuk secara aktif dan senantiasa berprakarsa mempraktekkan kasih itu. Selamat mempraktekkan kasih Allah. Selamat melayani sesama dengan dasar kasih Kristus. Baik saudara-saudara, tetaplah bersyukur, penuh semangat, dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.